Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam tamala ala abai wa ikhwani wa ambil mursalin wa azwaji tayyibati umatin min malaikati tayyibina 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 wa sayyidina tayyibina wa sayyidina Allah yuridu rajatan fil jannati ja'ala min hisbi wa arzuqana mahabbatin wa ta'ala ala kulli ma yasma fi zikratihi wa yanfa'ana bihi bisarati ma ya'lamu min fatihati dunya akhirah. Al-Fatihah ala sayyidina al-Majid Ahmad bin Isa sayyidina Fakih Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'alani sayyidina Abdurrahman Nasir bin Jami sayyidina Ali Ba'alani thumma ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jaini Musa al-Hasan al-Sadiri sayyidina Sufyan makan wa salikin ila maqalibin anna Allah yafir al-malaman wa darajatin fil jannah darajat wa yudu alaina min asrarihim wa anwari ma'lum min fatim bidina dunya al-akhirah. Fatihah ala ruhi al-awliya wa syaitan sallallahu alaihi wa sallam wa ikhwani wa waladi ثم إلى أرواح كل كتستيق ثم إلى أرواح تنسبه ثم إلى أرواح الذين مسني خذل وكان مثل وأنبت هذه القدر من مسلم شد أنا يفر ما رمى لدرجة جنب إنفانا بأسر الإيمان وعليه معلوم في الدنيا آخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Melanjutkan pelajaran kemarin, kita akan memulainya dengan faslun syurutul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. Syurutul wudu'i asyaratun. Al-awwal al-islam, al-thani wat-tamyiz, al-thalith an-naqa'u 'anil haidi wan nifas, ar-rabi' amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati, al-khamis alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma', as-sadis al-'ilmu bi fardiyatihi, as-sabi' alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, والثامن الماء الطهور، التاسع دخول الوقت، العاشر الموالاة لدائم الحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun utai iki iku faslan suci. Syurutul wudu'i utai pira-pira syarat wudu iku asyaratun 10. Rupane asrah al-islamu islam, wa tamyizu lan tamyiz, wan naqa'u lan suci anil haidi saking haid, wan nifas lan nifas. Wa amalan saking perkara yamna'u kang nyegah apa mah wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati mari kulit. Wa alla yakuna lan yen to ora ana alal udwi ing atase gauta apa mah perkara yughayyiru kang wahake apa mah al ma'a ing banyu. Wal ilmu lan ngaweruhi bi fardiyatihi kelawan fardune wudu. Wa alla ya'taqid lan ora nikodake sapa wong fardhan ing fardune wudu min furudihi setengah saking pira-pira fardune wudu sunatan ing sunnah. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci, wa dukhulul waqti lan manjinge waktu, wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadathi keduwene wong kang langgeng hadase. Ya. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga harus suci dari haid dan nifas, yang keempat tidak adanya sesuatu yang menghalangi kulit seperti halnya cat dan lain-lain. Nomor 5 tidak adanya sesuatu yang merubah air yang sampai pada anggota badan yang diwudui, seperti bila tangan terkena minyak, nah, kemudian ada air, maka air tersebut akan berubah dengan tercampurnya air tersebut dengan minyak ataupun tertolak. Nah, itu. Ataupun nanti ada minyak wangi yang masih basah, terus kemudian wudu, air tersebut tercampur minyak wangi tersebut tidak bisa. Yang keenam mengetahui fardu-fardunya wudu tersebut. Yang ketujuh tidak
meyakini bahwasannya fardu-fardu wudhu tersebut adalah sunnah. Yang kedelapan, adanya air yang suci. Yang kesembilan, masuk waktu dan berturut-turut bagi orang yang hadasnya itu lama, seperti halnya perempuan yang istihadah ataupun orang yang berpenyakit beser. Itu dalam berwudu harus ketika memasuki waktu sholat dan langsung berturut-turut karena dikhawatirkan najisnya tersebut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-kharij min ahadis sabilain min kubulin aw duburin. Rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. Wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nawma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Waltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Wa massu kubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi badanir rahah aw budunil asabi'. Faslun utai iki iku faslun suci. Nawaqidul wudu'i utai pira-pira kang batalake wudu iku arba'atun ana papat. Al khariju rupane perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin nyatane kubul au duburin utawa dubur. Rihun rupane barang kang metu, rihun ambu. Rihun ambu maksudnya itu kentut. Au ghairuhu utawa liyane rih illal maniya kejaba mani. Wa zawalul aqli lan ning sire akal binaumin kelawan turu au ghairi utawa liyane turu. Illa nauma qa'idin kejaba turune wong kang netep. Kejaba turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepake maq'adahu ing dalem panggonan lungguhe man minal ardi saking bumi. Wal tika ubasyaratai rajulin lan dedemokane kulit loro wong lanang wa meratin lan wong wedok. Kabira ini kang gedhe karone, ajnabi ya ini kang liya karone, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa massu kubulil adami lan ngusap kubule anak Adam au halaqati duburihi utawa bolongan dubure anak Adam bibat niraha kelawan jerone epek-epek au budunil asabi utawa jerone pira-pira driji. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 7 perkara. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang kemaluan manusia, baik itu berupa kentut atau lainnya, misalkan air kencing ataupun buang air besar. Itu cairan-cairan yang keluar itu kecuali air mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Selain tidur itu ya ada pingsan, ada mabuk dan lain-lain. Kecuali orang yang tidurnya itu sambil duduk dan duduknya itu pantatnya ini menetap nemplek ke alasnya, nemplek ke bumi. Kenapa ini? Karena untuk untuk menyumbat lubang dubur tersebut, sehingga tidak dikhawatirkan ketika tidur itu keluar kentut. Kita kan nggak sadar ketika tidur itu kentut apa tidak. Jadi kalau tidurnya orang yang menetapkan cara duduknya di dalam dalam alasnya itu yaitu untuk menanggulangi kentut yang keluar ketika kita tidak sadar. Nomor 3, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhannya 2 kulit laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sudah sama-sama besar dan keduanya itu bukan keluarga dan lain-lain, bukan mahramnya lah, dengan tanpa halang-halang, dengan tanpa halang seperti halnya kaos tangan, dan lain-lain.
Pokoknya kulit langsung sama kulit. Yang keempat, masuk kubulil adami au halaqati duburihi batnihi ila akhiri. Yang keempat yaitu membasuh, Yang keempat yaitu mengusap kubul manusia ataupun lubang dari dubur al-adami tersebut dengan dalam telapak tangan ataupun dengan dalamnya jari-jari. Nah, kalau dengan punggung itu tidak membatalkan. Yang batal itu hanya dengan dalam telapak tangan dan dalamnya jari-jari. Ya, sudah selesai. Itu semua perkara yang membatalkan wudu. Lanjut pasal selanjutnya. Perkara-perkara yang haram dilakukan seseorang ketika seorang itu tidak punya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun man intaqada wudu'uhu harum 'alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Faslun ay hadza faslun utai iki iku fasal suci. Man utai sapane wong intaqada kang batal apa wudu'uhu wudune man haruma moko haram 'alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira suci. As-salatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan ngusap mushaf wa hamluhu lan nggawa mushaf. Jadi perkara yang membatalkan wudu Jadi orang yang batal wudunya maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Itu udah umum lah. Yang selanjutnya wayahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wayahrumu lan haram 'alal junubi ing atase wong kang junub apa sittatu asya'a 6 pira-pira suci. As-shalatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demuk mushaf wa hamluhu lan nggawa mushaf wal lubthu lan natep fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Adapun perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang junub ataupun hadas besar itu ada 6 perkara, yaitu yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima menetap di dalam masjid, yang keenam itu membaca Al-Quran. Jadi beda 2 perkara dengan yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu. Yang selanjutnya sesuatu yang diharamkan bagi orang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a. As-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul qur'ani was-shawmu wat talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina as-surah war rukbah. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan haid apa asyaratu asya'a 10 pira-pira suci. As-salatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demuk mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubthu lan natap fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran was-shaumu lan siam wa talaqu lan talak wal mururu lan lewat fil masjid ing dalam masjid in khafat lamun kuwatir sapa wong wedok talwithahu ing bekase haid wal istimta'u lan jima bima kelan perkara bainas surah kang tetep ing dalam antarané udel war rubah lan dengkul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang haid itu diharamkan 10 perkara. Yang pertama adalah salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima menetap di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran ini yang diharamkan bagi orang haid ada pengecualian, yaitu pengecualian bagi orang yang sedang menghafal Al-Quran ataupun orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Bagaimana hukumnya itu ketika haid, sedangkan bisa dikhawatirkan jadinya lupa akan hafalannya tersebut. Saya membaca dari catatan Simbah Nawawi. Sebenarnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tilawatil Qur'anil haid.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu' Syarh al-Muhadzab far'un fi madhahibil ulama fi qira'atil haid al-Qur'an. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu menyebutkan suatu pasal yang di situ menerangkan tentang pendapat-pendapat ulama bagi orang yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Nah, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa an Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad riwayatani ahaduhuma at-tahrim wa tsaniyah al-jawaz. Disebutkan dari Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad ada dua riwayat. Yang pertama yaitu riwayat yang mengharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang haid, sedangkan yang kedua itu membolehkan. Wa qala Dawud, dan berkata Imam Daud, wahtajja liman jawaza bima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha innaha kanat taqra'ul Qur'ana wa hiya haidun wa li anna zamanahu yatul fayukhafu min nisyaniha. Jadi Imam Daud berkata, orang-orang ulama-ulama yang membolehkan membaca Al-Qur'an bagi orang haid itu berhujjah dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sayyidah Aisyah itu membaca Al-Qur'an ketika beliau itu haid karena panjangnya masa haid tersebut dan juga dikhawatirkan lupa akan hafalannya tersebut. Nah, alasan apa ya? Suatu ilat yang membolehkan orang perempuan yang sedang haid membaca Al-Qur'an itu ada dua. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi qala Abdullah wa Imam Malik wa ihtajja man athbata qawlan bil jawazi ikhtalafu fi illatihi ala wajhaini. Ahaduhuma annaha takhafu an-nisyan bitul zamani bi khilafil junubi wa tsani anha qad kanat muallimatan fayu'addi ila qita'i hirfatiha. Yang pertama yaitu alasannya yang pertama takut akan lupa hafalannya tersebut karena panjangnya masa haid yang berbeda dengan masa orang yang sedang junub. Karena yang sedang junub itu kan mandi terus selesai, beda dengan haid. Yang kedua yaitu orang tersebut mengajar Al-Qur'an dan dikhawatirkan pelajarannya tersebut terputus ketika dia sedang haid. Nah, hukumnya apa dengan dua alasan tersebut? Fa in qulna bil awwal jazalaha qira'atun ma sya'at id laysa lima yakhafu nisyanuhu dabitun fa ala hadha hiya kat-tahir fil qira'ah. Adapun ilat yang pertama tadi yang dikhawatirkan lupa, maka hukumnya boleh membaca Al-Qur'an kapan saja dia mau, seperti halnya orang yang suci. Wa in qulna bitsani lam yahilla ila ma yata'allaqu bi hajati ta'lim fil haidi. Adapun yang kedua yang dia takut akan terputusnya mengajarnya tersebut, maka hanya boleh baginya membaca Al-Qur'an tersebut ketika itu berkaitan dengan pelajarannya tersebut. Nah, gitu. Hakadha dzakarul wajhaini wa tafri'ahuma Imamul Haramain. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Haramain. Sedangkan dari pengalaman Manawi sendiri, Manawi menuturkan qultu sami'tu bi uduni ma'asyuraka'i fil ma'had yambu'ul Qur'an bi Qudus bi anna syekhana al-maghfur lah Syekh Arwani Amin qaddasallahu sirah yaqul yajuzu lil haidi qira'atul Qur'an id lam tanwi biha lil ibadah. Nah, bahwasanya Manawi itu mendengar dengan para teman-temannya ketika beliau dulu mondok di Kudus, bahwasanya Mbah Arwani itu ngendika boleh bagi orang haid itu membaca Al-Qur'an ketika tidak diniatkan ibadah. Kaniyati ta'limil Qur'an awit tadhkiri liman khata'a aw ghafala fi qira'atil Qur'an aw li khawfil ghaflah min nafsiyah.
Seperti halnya pertama niat taklimul Quran, mempelajari Al-Quran. Kedua, awit tadzkir liman khata'a aw ghafala fi qiraatil Quran, mengingatkan orang yang lupa ataupun salah dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, seperti halnya li khawfil ghaflati min nafsiha, ataupun dia lupa akan hafalannya tersebut, seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, itu hukum membaca Al-Quran ketika haid bagi orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Lanjut, wasaum, yang ketujuh yaitu puasa, tidak boleh puasa. Wattolagu, yang kedelapan talak, tidak boleh ketika haid. Yang kesembilan, melewati masjid apabila perempuan tersebut khawatir bahwasanya nanti najis darah haidnya tersebut itu membekas pada masjid tersebut. Yang ke-10 itu berhubungan badan dengan suaminya, berhubungan badan dengan suaminya dengan sesuatu di antara perut dan lutut. Selain anggota di antara baina surah warubah tersebut itu boleh berhubungan. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.